Oke teman-teman, ini ada pemain baru kita, Iksan Kurniawan, Samuel Christiansen, dan Ahmad Bustomi. Jadi teman-teman bisa langsung nanti bertanya atau ngobrol langsung dengan pemain baru kita dan juga Pak Panca tentunya di sana. Tapi sebelum itu saya akan sedikit ceritakan tentang profil sedikit banyak dari pemain baru kita. Yang pertama adalah Iksan Kurniawan, posisinya adalah gelandang. Dia adalah pemain berposisi nomor 6 ya, nomor 6 atau 8, gelandang bertahan atau gelandang box to box. Kita datangkan dari PS AH Pati untuk melengkapi squad kita di putaran kedua. Yang kedua adalah Samuel Christiansen, ini adalah pemain berposisi bek kiri. Kita datangkan dari PS Madura United. Dan yang terakhir adalah Ahmad Bustomi. Saya nggak perlu ceritakan lagi siapa Ahmad Bustomi, karena saya sendiri udah lupa ceritanya gimana gitu. Ini kalau saya panggilnya biasanya Gus. Jadi ini kita datangkan, Bustomi kita datangkan dari Persela Lamongan untuk melengkapi komposisi kita di pemain tengah. Baik, langsung Mas Panca ya. Mas Panca menyanyi sesuatu? Gini, jadi sebelum kita lanjut ya, Mas. Jadi untuk membentuk tim kita dengan pelatih itu tiap mikirkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena pelatih sendiri waktu datang itu kan lagi PPKM ya kan, terus dia juga kena karantina kan. Jadi semua startnya serba lama gitu ya. Karena waktu itu harus membimbing tim untuk berlatih melalui Zoom karena si pelatih kendala PPKM itu ya. PPKM itu. Nah, pada saat pelatih datang gitu kan. Jadi dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu ya, di putaran pertama dia harus memikirkan untuk melengkapi tim kita gitu ya. Dimana waktu itu kita kan berusaha untuk mendominasi dengan para pemain muda. Ya, alhamdulillah, tapi beberapa pemain muda kita menjadi pilihan di timnas ya, gitu. Betul. Ya. Jadi artinya kebijakan Persija dengan banyak mempromosikan pemain muda itu diapresiasi oleh banyak pihak. Ya, jadi tapi balik lagi bahwa untuk putaran kedua ini pelatih itu berusaha untuk mengevaluasi tim. Baik. Melengkapi ya, menyempurnakan apa yang sudah apa yang kurang di putaran pertama. Jadi yang perlu saya notice adalah bahwa semua pemain baru ini adalah hasil evaluasi dan pilihan dari pelatih Angelo. Oke, baik. Jadi artinya adalah setelah putaran pertama kemarin selesai, tim manajemen dan pelatih melakukan diskusi evaluasi. Kaitannya adalah bagaimana menutupi atau memperbaiki komposisi tim dengan mendatangkan pemain baru, dan ini adalah pemain-pemain yang menjadi permintaan dari Angelo. Iya. Oke. Betul. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui, tadi disampaikan oleh Pak Panca di garis bawah bahwa semua pemain yang kita beli adalah berdasarkan rekomendasi dari Angelo. Bahkan saya harus sedikit jujur bahwa ada beberapa nama yang seharusnya di mata banyak orang ini suatu pemain yang luar biasa, tapi ternyata pelatih menyampaikan tidak sesuai dengan kriteria dia, begitu ya? Ya, betul. Wah, padahal kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik ya untuk kebutuhan tim. Tapi emang pelatih Alisio ini punya sesuatu ya, insting ya, bahwa pemain yang dia perlukan itu bukan harus pemain hebat gitu ya. Bahwa semua pemain hebat, Mas BP, tapi yang dibutuhkan tim adalah hari ini adalah yang sesuai kebutuhan pemain. Bukan tidak harus nama besar, tapi pemain yang sesuai dengan kebutuhan pemain, kebutuhan pelatih untuk menjalankan strategi yang di lapangan. Ya, untuk di putaran kedua untuk insya Allah mencapai tujuan kita lah. Amin. Jadi artinya semua keputusan akhirnya kembali kepada pelatih kepala Angelo untuk menentukan siapa pemain-pemain yang kemudian kita datangkan di bursa transfer putaran kedua ini. Baik teman-teman sekalian, kita langsung buka saja sesi tanya jawabnya. Silakan, ada yang mau mulai bertanya? Boleh kepada siapa saja, kecuali kepada saya. Boleh kepada Pak Panca, boleh kepada Iksan, Samuel, atau Ahmad Bustomi. Silakan, mic-nya sebutkan
Nama dari mana? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari dari bolasport.com. Buat Pak Panca sama nanti Mas Bustomi bisa nambahin. Kalau ada 3 pemain lokal yang datang, artinya akan ada pemain lokal yang akan dipinjamkan ataupun dilepas atau bagaimana? Mungkin Pak Panca bisa menjelaskan ada atau tidak sih pemain lokal Persija yang nantinya akan dipinjamkan ke klub lain atau nantinya tidak diperpanjang kontraknya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk Pak Panca lagi. Hanya ini aja. Apa nanti ada pemain ke-4, ke-5, ke-6 yang baru buat Persija? Terus buat Mas Bustomi, kemarin sempat baca berita kalau Mas Bustomi ini pernah diajak sama Mas BP udah lama ya gabung Persija. Mungkin bisa sedikit ceritain sejak kapan sih Persija mulai tertarik sama Mas Bustomi ini? Apakah sejak waktu 2010, 2012 atau berapa? Hingga akhirnya bisa berlabuh ke Jakarta itu baru sekarang. Makasih. Oke, saya summary dulu. Pertama tadi untuk Pak Panca ya. Pak Panca silakan mengenai apakah kedatangan pemain ini akan membuat ada pemain Persija yang harus dilepas, dipinjamkan atau mungkin dikembalikan ke akademi. Oke. Silakan Pak Panca. Ya tadi mungkin saya udah jelaskan sedikit. Waktu putaran pertama ini kita banyak mengorbitkan para pemain muda ya. Jadi pelatih berusaha untuk melihat, menganalisa dan mengevaluasi beberapa pemain muda. Tentunya dengan masuk pemain-pemain baru, ada beberapa pemain juga yang akan dikembalikan ada akademi gitu. Untuk untuk berapa pemain yang dipinjamkan atau diputus kontraknya itu ada tapi masih belum final. Jadi untuk memenuhi slot para pemain baru ini kita ada beberapa pemain muda yang dikembalikan ke akademi. Jadi kuotanya masih sesuai untuk keperluan kita di putaran kedua gitu. Itu ya. Terima kasih. Saya boleh sedikit tambahkan bahwa total pemain Persija di putaran pertama kemarin adalah 35. Slotnya 35, tapi yang terdaftar baru 33. Ya, artinya masih ada 2 slot yang kosong. Nah, pemain yang datang sekarang ini akan mengisi slot itu dan mengisi beberapa yang seperti sekarang Rezaldi, kita tahu dia cedera sampai akhir musim, jadi mungkin namanya kita akan drop dari daftar pemain karena tidak bisa main sampai akhir musim. Nah, seperti itu kita akan bisa adjust lah kira-kira mana-mana yang kita bisa tukar. Baik, kemudian untuk Bustomi, sejak kapan sih sebenarnya ada pembicaraan atau diskusi mengenai kemungkinan untuk datang ke Persija? Kebetulan baru bisa terrealisasi tahun ini. Monggo. Tes, oke. Sebenarnya dulu pernah hampir ke Persija, tapi memang belum jodohnya, belum rezekinya. Dan alhamdulillah sekarang sih takdirnya sekarang baru bisa gabung sama Persija. Sebenarnya bukan Mas BP ya, Mas BP bilang dia nggak butuh saya gitu ya. Dia bilang sama saya dia nggak butuh saya, oke. Yang butuh pelatih. Dan jodohnya akhirnya tahun ini, dan semoga saya bisa memberikan kontribusi yang positif untuk tim ini. Jadi memang sebenarnya kalau kita harus jujur ya bahwa sebenarnya Bustomi ini adalah pemain yang banyak diminati oleh pemain yang diminati banyak klub dulu. Sehingga beberapa kesempatan memang kita berusaha untuk mendatangkan Bustomi ketika saya masih menjadi pemain. Tapi kemudian tidak terlaksana karena memang belum seperti disampaikan oleh Bustomi tadi, belum jodohnya gitu ya. Dan persis seperti disampaikan Bustomi tadi bahwa yang butuh bukan saya, yang butuh bukan Pak Panca gitu. yang menentukan pada pelatih. Jadi awal kenapa kemudian Persija berdiskusi dengan Bustomi adalah rekomendasi dari pelatih. Jadi itulah kenapa kemudian kita akhirnya berdiskusi untuk memutuskan untuk kembali baik, berikutnya. Ya, Pak Panca, apakah ada pemain ke-4, 5, 6? Mestinya sih Kursinya sih pas.
Iya, kursinya udah pas ini. Pasti apa? Kalau nanti ada Tapi- satu lagi, terus saya duduk di mana? Kita tunggu. Artinya kalau misalkan tadi bagaimana proses kita mendatangkan Bustomi adalah bagaimana kita berbicara, kemudian menyepakati beberapa hal, akhirnya Bustomi datang. Kalau misalkan pemain asing ini misalkan ya, pemain asing, maka harus ada proses, kemudian bagaimana pemain itu datang, menjalani karantina misalkan, kemudian Bang, tar dulu Bang. Waktu mau proses karantina aja, itu udah ada berita dibajak klub lain. Ya kan? emang, Gitu emang kan? kita beli mana beli sawah ini gitu. Makanya itu gue bingung juga tuh. Jadi awalnya itu pemain yang kita pilih cukup banyak gitu ya. Gitu. Jadi perekrutan Samuel, Ihsan ini segala macam tuh, enggak mungkin ini A, enggak mungkin ini B, ini A, segala macam. Jadi sampai di media sosial aja tuh prosesnya ribet banget gitu. Ya, jadi artinya seperti yang kita pernah tegaskan sebelum-sebelumnya bahwa Persija hanya menyampaikan sesuatu yang sifatnya resmi. Jadi Persija tidak akan pernah menanggapi hal-hal yang sifatnya rumor. Itulah kenapa kalau ingin mengetahui berita terbaru yang terupdate dan pasti benar itu hanya di website kita atau di Instagram kita. Kan tapi katanya yang mau diambil pemain 5 apa 6? Iya sih. Ini baru 3. Baik. Karena Pak Manco udah bilang gitu, jadi memang hari ini seperti saya bilang tadi, kita ada 4 kursi. Dan ini bukan buat saya sebenarnya, ini buat satu pemain kita yang kita akan perkenalkan juga. Tapi karena sekali lagi, karena pemainnya seperti saya bilang tadi di awal, bahwa pemain itu harus menjalani karantina, pemain itu harus menjadi prokes dan sebagainya, sehingga kebetulan dia nggak bisa datang ke sini, belum bisa datang ke sini. Jadi untuk pengumuman pemain spesial kita hari ini, kita akan lakukan secara online. Jadi teman-teman sekalian yang menyaksikan di live melalui Persija TV, silakan cek di Instagram Persija. Pak Panca akan posting satu video live sekarang, kita akan posting dan langsung bisa dilihat di Instagram Persija. Siapa kira-kira pemain terbaru Persija ini. Jadi kita bisa videonya boleh? Oke. Emang ini Baik. sebenarnya Persija itu orang apa ya? Alon-alon asal Lagi, pelakon. seperti disampaikan lagi bahwa selalu Persija akan menyampaikan sesuatu yang sifatnya resmi. Jadi mohon ditunggu teman-teman sekalian, dicek di Instagram Persija Jakarta. Pak Panca akan memposting satu video dan di sana kita akan lihat. Silakan. 1, 2, 1, 2, 3. Cot. Proses. Wah, 50 detik. Sinyalnya jelek kayaknya. Main ditekan. Jadi silakan dicek Instagram masing-masing. Belum lunas kayaknya. Kita akan lihat siapakah pemain. Tapi yang saya harus kasih clue sedikit bahwa ternyata kita nggak beli pemain bola, tapi kita beli chef. Kita beli chef. Karena kita ingin seorang chef yang bisa membantu meramu untuk memberikan strategi Persija. nutrisi-nutrisi yang terbaik untuk klub. Ternyata yang kita beli adalah The Naked Chef. Laku sendiri jadinya. Tenang. Oke, silakan dilihat. Sudah naik, silakan dilihat. Teman-teman sekalian yang menyaksikan secara live untuk dicek di video di Instagram Persija. Kita akan lihat siapakah pemain. Belum ya? Masuk. Oh, belum ya. Udah. Oke, Ya. kita lihat. Oke, silakan. Silakan, sebentar. Gue belum lihat dulu, Dis. Belum lihat gua. Hah? Pemainnya ada gak? Kan Apa tadi- cuma IG doang? Jangan-jangan Aduh, hoax nih. Dilihat dulu, udah diputar belum? Hoax kali. Oh, kita lihat Hoax bareng-bareng kali. ya. Oh, lagi makan Domi. Kita lihat bareng-bareng. Sponsor utama Kita soalnya. lihat sama-sama. Saya juga belum lihat soalnya siapa pemainnya. Cuman tadi saya dikabarin bahwa chef. Di sini. Sudah lihat semuanya? Sudah selesai? Oke, Oke, Kita sambut. Panggilkan saja. Pak Panca silakan. pemain keempat untuk putaran kedua di Persija. Silakan, Mr. Chef Makan Konate. Selamat datang. Konate, assalamualaikum.
Silakan, Welcome. please. Jadi sah, saya harus meninggalkan lokasi. Teman-teman, dia adalah pemain keempat Persija. Persija Jakarta di rekrutmen di putaran kedua ini. Makan Konate. Sah ya jadi ya semuanya. Ya, Jadi ini resminya Makan Konate akan menjadi pemain rekrutan keempat. Tapi sekali lagi belum finish, belum selesai, transfer kita belum selesai. Ini pemain keempat yang melengkapi squad kita di putaran kedua ini. Jadi silakan Pak Manja. oke. Selamat datang, Mr. Chef. Makan Konate ya. Emang prosesnya cukup panjang gitu ya, karena juga balik lagi semua perekrutan pemain ini tergantung dari kebutuhan pelatih di putaran kedua gitu. Karena waktu yang singkat dan menyusun tim yang sesuai kebutuhan pelatih itu tidak mudah, dan tentunya dengan kompetisi yang ada di Liga 1 yang cukup ketat. Jadi kita harus melakukan suatu gerakan yang cepat ya untuk merekrut pemain-pemain yang diperlukan. Ya kira-kira seperti itulah. Semoga ini bisa melengkapi dan mewujudkan mimpi kita di putaran kedua. Pelatih bersama tim menjadi masuk 3 besar ya. 3 besar di Liga 1 2021. Amin. Dan ini yang tadi disebut bahwa ketika proses negosiasi dibilang dibajak tim lain gitu. Oh iya. Oh gitu ya. Jadi ternyata memang tidak mudah prosesnya ya. Iya, dan bayangkan kita harus, kalau kita baca itu, kita rasanya mau counter gitu, tapi untuk apa juga ya gitu ya, bahwa waktu pas perekrutan Makan Konate diisukan pindah ke klub ini, kita bingung, kita mikir gitu ya. Jadi kita bingung, ini kita sebenarnya selama ini kita nego sama siapa? Iya. Baik, teman-teman Oke. sekalian, kita lanjutkan si tanya jawabnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Mas, dari mana? Disampaikan. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Rapsan dari Warta Kota Tribun Network. Untuk Pak Panca, dengan adanya 3 pemain berposisi gelandang, apakah sudah cukup memuaskan bagi Pak Panca dengan hadirnya 3 gelandang ini, mengingat di putaran yang kemarin Persija memang agak kesulitan di lini tengah. Kemudian untuk pemain, untuk Mas Iksan dan juga Mas Bustomi, lini tengah Persija selalu menjadi sorotan, bukan hanya ya pecinta sepak bola, tetapi justru juga dari fans, kemudian dari manajemen tentunya, dan besar harapan dari fans juga lini tengah Persija bisa dimensi berbeda di setiap pertandingannya. Bagaimana Mas Ican dan juga Mas Bustomi melihat tantangan di lini tengah dari Persija ini? Terima kasih. Terima kasih Mas. Jadi bahwa kebutuhan yang paling ideal untuk suatu tim bukan dari saya sebagai presiden klub ya. Tugas saya adalah memberikan satu tujuan ya untuk klub kita, untuk mencapai apa yang diamanahkan oleh manajemen Persero, dan kita menunjuk pelatih untuk menjalankan secara teknikalnya. Dan tadi saya sampaikan bahwa dalam waktu di putaran pertama hanya 4 bulan, si pelatih kita harus melakukan suatu evaluasi, dan dia melihat apa yang menjadi kekurangan dari tim Persija. Maka itu dia merekrut, meminta Pak Manajer Mas Bambang Pamungkas dengan memberikan list, dan kita langsung segera prosesi untuk perekrutan ya. Tadi yang seperti bilang bahwa notis dari gelandang segalanya, tentunya kita menghormati keputusan Alisio, di mana itu adalah menjadi hal yang paling utama di putaran pertama, kelemahan dari tim Persija. Dan ini adalah pilihan pelatih untuk melengkapi, berarti apa? Untuk menguatkan lini yang posisinya kurang baik.
berharap dengan kehadiran para pemain baru bahwa ini akan merubah strategi permainan kita di putaran kedua. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi sekali lagi ditegaskan bahwa semua pemainnya adalah kebijakan dari pelatih. Kaitannya kemudian kenapa banyak main gelandang, karena seperti kita ketahui di posisi gelandang memang dengan sistem kompetisi yang seri seperti ini, dengan jumlah pertandingan yang banyak dan waktunya berdekatan, maka kita perlu melakukan rotasi pemain. Itulah kenapa kita coba beli pemain, datangkan pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Di mana di posisi gelandang kita tahu kita sedikit kurang jumlah pemain, sehingga kita bisa dengan datangnya pemain-pemain baru ini, maka kita akan lebih luasa, pelatih lebih luasa untuk kemudian melakukan rotasi pemain. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Zainal dari Indosport.com. Untuk Pak Panca, yang pertama mungkin dari pemain-pemain baru ini kita mau tahu kontrak mereka ini jangka panjang apa hanya untuk melengkapi di putaran kedua saja nanti intinya. Untuk Konate, nama kamu banyak dikaitkan dengan beberapa klub Liga 1, ada Arema segala macam, itu apa benar? Yang kedua juga sebelum ke Persija kamu pernah main di Persebaya dan sama Persib Bandung yang kita tahu notabene ya memiliki hubungan yang kurang ini. Bagaimana kamu meyakini Jackmania bahwa kamu adalah sosok yang tepat untuk mengisi lini tengah Persija dan membantu performa Persija Jakarta? Terima kasih. Makan dulu. Oke, silakan untuk pemain Konate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum dijawab, saya mau sampaikan baru saja dapat kabar bahwa baru saja kita umumkan Makan Konate dapat julukan dari The Jackmania, yaitu julukannya Macan Konate. Jadi panggilnya bukan makan tapi Macan Konate. Silakan makan. Oke, saya senang sekali untuk ini tawaran ini. Saya sudah pernah main di Bandung, Persebaya, Arema. Itu ya dulu saya pemain profesional. Ya itu ya memori saya punya respect tim itu ya ini ya. Sekarang saya sudah ajak, alhamdulillah saya senang bergabung ya, dengan tim Persija, tim kuat, tim bisa, tim bagus juga. Insyaallah putaran kedua ini, insyaallah kita mau kasih ya kontribusi besar untuk tim. Semoga insyaallah kasih ya maksimal untuk tim dan Persija bisa ya lebih baik dan lebih bagus dan lebih performa juga ya, dari putaran pertama insyaallah ya. Saya percaya dengan tim, Amin. percaya dengan player also. Insyaallah kita kerja keras untuk ya Persija bisa perbaiki ya insyaallah ya. Amin. Ada lagi? Terjawab pertanyaannya? Oh, pertanyaan mengenai kontrak ya? Pak Panca silakan. Oke. Durasi kontrak itu juga disesuaikan dengan keinginan pelatih ya. Tapi pada prinsipnya semua tergantung nanti dari performance para pemain di putaran kedua ini. Jadi kita akan lihat kontribusi mereka secara keseluruhan di putaran kedua. Tentunya itu ada opsi-opsi yang bisa memberikan mereka bermain di musim berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.